Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Baik, untuk materi perencanaan strategi perusahaan yang akan dibahas oleh kelompok kami, terdapat beberapa inti pokok pembahasan, yakni yang pertama konsep strategi perusahaan, yang kedua tingkatan strategi perusahaan, yang ketiga strategi unit bisnis, kemudian komponen strategi bisnis, selanjutnya operating plan, dan yang terakhir rencana pemasaran perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai pengertian pada poin pertama, yaitu mengenai strategi perusahaan. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Selanjutnya, menurut Suarsono, manajemen strategis adalah usaha manajerial menumbuhkan dan mengembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis dalam upaya mencapai tujuan perusahaan sesuai misi yang telah ditentukan. Maka dari itu, dengan adanya manajemen strategi perusahaan, tentunya akan mempermudah perusahaan untuk memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alat perencana untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, tingkatan strategi perusahaan. Menurut Wellen dan Hanger, ada beberapa tingkatan dalam strategi untuk perusahaan besar. Ada 3 tingkatan strategi manajemen yang berkembang sesuai dengan perkembangan perusahaan. Yang pertama yaitu strategi korporasi atau corporate strategy. Ini adalah strategi yang mencerminkan seluruh arah perusahaan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi perusahaan secara keseluruhan dan bagi manajemen berbagai macam bisnis lini produk. Yang kedua, strategi bisnis atau business strategi. Strategi ini digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbankan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifikasi atau segmen pasar tertentu. Yang ketiga, strategi fungsional atau fungsional strategi. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini mengacu pada 2 tingkatan strategi sebelumnya, yaitu strategi korporasi dan strategi bisnis. Yang ketiga yaitu strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis sering juga disebut dengan kata strategi bersaing. Strategi bisnis yang berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Jenis strategi unit bisnis ada 2, yaitu kompetitif dan korporasi. Yang pertama yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah salah satu konsep persaingan yang sangat populer yang disajikan oleh pakar ekonomi mikro, yaitu M.E. Porter. Michael Porter menawarkan strategi bersaing generik untuk mengungguli perusahaan lain dalam industri tertentu, biaya rendah, dan diferensiasi. Yang kedua yaitu strategi korporasi atau corporate strategy.
Strategi korporasi atau corporate strategi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Selanjutnya yang keempat, komponen strategi perusahaan. Ada beberapa komponen penting dari strategi perusahaan yang menjadi fokus para pemimpin organisasi. Di antaranya, yang pertama alokasi sumber daya, yang kedua desain organisasi, yang ketiga manajemen portofolio, dan yang terakhir pertukaran strategis. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yang dimana alokasi sumber daya ini di dalam perusahaan sebagian besar berfokus pada dua sumber daya, yaitu orang dan modal. Yang pertama, orang. Di dalam perusahaan, sebagian besar berfokus pada mengidentifikasi kompetensi inti dan memastikannya didistribusikan dengan baik ke seluruh perusahaan. Yang kedua, modal. Modal yaitu mengalokasikan modal di seluruh bisnis sehingga menghasilkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko tertinggi. Dalam upaya memaksimalkan nilai seluruh perusahaan, pemimpin harus menentukan bagaimana mengalokasikan sumber daya ini ke berbagai bisnis atau unit bisnis agar keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Yang kedua, ada desain organisasi. Desain organisasi memastikan perusahaan memiliki struktur perusahaan yang diperlukan dan sistem terkait untuk menciptakan jumlah nilai maksimum. Faktor yang harus dipertimbangkan pemimpin adalah peran kantor pusat, perusahaan, dan struktur pelaporan individu dan unit bisnis. Faktor yang terkait dengan desain organisasi adalah kantor pusat dan struktur organisasi atau pelaporan. Kantor pusat yang dimana menentukan seberapa besar otonomi yang diberikan unit bisnis. Yang kedua, memutuskan apakah keputusan dibuat dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang ketiga, pengaruh pada strategi unit bisnis. Faktor selanjutnya yaitu struktur organisasi atau pelaporan, yang dimana ditentukan seberapa besar inisiatif dan komitmen akan dibagi menjadi proyek-proyek yang lebih kecil. Yang kedua, mengembangkan pusat pelaporan. Yang ketiga, menentukan pendelegasian wewenang yang sesuai. Dan yang keempat, menetapkan struktur tata kelola. Yang ketiga, manajemen portofolio. Yang dimana manajemen portofolio melihat cara unit bisnis saling melengkapi, korelasinya dan memutuskan di mana perusahaan akan bermain, atau dengan kata lain yaitu bisnis apa yang akan atau tidak akan dimasuki. Strategi perusahaan terkait dengan manajemen portofolio meliputi yang pertama memutuskan bisnis apa yang akan masuk atau keluar, yang kedua menentukan tingkat integrasi vertikal yang harus dimiliki perusahaan, yang ketiga mengelola risiko melalui diversifikasi dan mengurangi korelasi hasil di seluruh bisnis, yang keempat menciptakan opsi strategis dengan menanamkan peluang baru yang dapat diinvestasikan secara besar-besaran jika sesuai. Yang keempat ada pertukaran strategis. Salah satu aspek yang paling menantang dari strategi perusahaan adalah menyeimbangkan pertukaran antara risiko dan pengembalian di seluruh perusahaan. Penting untuk memiliki pandangan holistik dari semua bisnis yang digabungkan dan memastikan bahwa tingkat manajemen risiko dan perolehan laba yang diinginkan dikejar. Di bawah ini adalah faktor utama yang perlu dipertimbangkan untuk pertukaran strategis, yaitu yang pertama mengelola risiko, yang kedua menghasilkan pengembalian, dan yang ketiga insentif. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari operating plan. Pengertian dari operating plan adalah perencanaan menyediakan kepada individu maupun unit pekerja berupa panduan yang jelas untuk diikuti dalam kegiatan mereka di masa mendatang. Kemudian ada bentuk dari perencanaan operasional. Rencana operasional atau operating plan terdiri atas rencana sekali pakai dan rencana tetap.
Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Bentuk utama dari rencana sekali pakai antara lain, yang pertama ada program, kedua ada proyek, dan yang ketiga ada anggaran. Kemudian di sini ada pentingnya suatu perencanaan. Perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi masa depan tidaklah pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat rencana. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari rencana pemasaran perusahaan. Rencana pemasaran adalah strategi bisnis untuk menjual dan memasarkan produk dan jasa, yang tujuannya untuk merencanakan kerja Anda dan melaksanakannya. Rencana ini juga akan merincikan harapan penjualan, saham pasar, dan sebagainya. Rencana pemasaran juga menyatakan secara tepat apa yang dapat dilakukan bisnis dalam peluncuran produk baru dan mendukung produk-produk sebelumnya. Bagaimana rencana akan dilaksanakan dan apa hasilnya juga tertulis dalam rencana pemasaran. Yang termasuk dalam rencana pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada executive summary atau ringkasan pelaksanaan. Yang kedua ada analisa tentang keadaan terkini. Yang ketiga ada penaksiran terfokus pada kesempatan bisnis. Yang keempat ada tujuan keuangan dan pemasaran. Yang kelima ada ringkasan strategi pemasaran, dan yang terakhir ada anggaran pemasaran bulanan.